Nah, teman-teman Down Pras, pada kesempatan kali ini saya akan apa namanya menyilahkan Sis Tirsa untuk memberikan kesaksian bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam dirinya sehingga eh, dia mengalami proses kesembuhan dari cancer. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Silakan Sis. Oke, halo shalom buat teman-teman semua. Nama Halo. saya Tirsa. Eh, saya awal tahun 2022 saya divonis dokter Hmm. mengidap kanker payudara ya, kanker payudara ya. Waktu dapat dengar statement dari dokter bahwa saya mengidap kanker payudara, sempat shock juga sih, sempat Ya. shock, sempat panik, sempat kayaknya waktu itu kan, payudara saya mengalami perubahan kan, saya pikir pertama, it's okay kali, enggak, maksudnya selalu berpikiran positif bahwa itu bukan sesuatu yang buruk gitu, karena kan sebagai anak Tuhan kan kita selalu harus berpikiran positif kan, tidak maksudnya, eee begitulah, jangan berpikiran negatif gitu. Begitupun dengan saya. Tapi seiringnya waktu itu saya sempat konsul dengan adik saya. Adik-adik saya juga pernah tapi adik saya bukan cancer, dia ada tumor memang. Ada tumor dan dia sudah pernah operasi gitu, tumor di Penang gitu. Waktu saya tanya, "Oh, Dek, payudara kamu waktu kemarin tumor apakah aku punya benjolan nih gitu di payudara gitu. Apakah seperti ini gitu. Pas dia lihat, loh kok kamu Kak kayaknya kamu payudaramu tuh beda. Loh, harus di harus dites deh, harus ke dokter biar lebih akurat dan kita lebih tahu itu apa gitu. Ya, pada saat, Tirsa ke dokter, kebetulan dokter juga itu teman baik saya gitu, pas aku disuruh di USG, hasil USG-nya itu keluar gitu, saya mengidap kanker payudara gitu, udah stadium 2C ya. Waktu pas dengar dia lagi ngobrol tentang cancer itu udah kayaknya dunia itu udah kayak runtuh gitu. Udah kayak runtuh dan semua pegangan yang selama ini aku pegang gitu, semua maksudnya kan kita sebagai anak-anak Tuhan itu kan selalu yakin dan percaya Tuhan itu ada gitu loh. Seperti tiba-tiba, eh benar nggak sih ada Tuhan itu? Kok bisa ya? Bisa saya gitu loh yang dapat cancer, kenapa harus vonis cancer gitu. Dan kayaknya kalau bilang cancer itu kayak di waktu aku pertama dengar itu kayak, ah, udahlah hidup gue tuh udah inilah akhir hidup gue gitu loh. Terus sepanjang dokter ngomong itu apa itu cancer udah nggak bisa masuk gitu, hanya nangis terus. Udah pokoknya udah runtuh aja. Yang pertama terbesit Tuhan, udah seperti kematian itu udah di depan mata gitu. Bagi saya gitu, bagi saya. Terus, ya udah sepanjang hari itu nangis, terus udah nggak bisa ngomong apa-apa, udah kayak kayak bertanya, "Tuhan kamu ada nggak sih? Bener nggak sih? Kok bisa saya gitu dapat? Terus bagaimana dengan suami saya? Bagaimana dengan anak-anak saya gitu kalau saya nggak ada?" Gitu. Tapi, waktu lagi kacau begitu pada saat Tirsa diam, seperti ada maksudnya seperti Tuhan ngomong gitu, "Masa sih hal begini kamu khawatir?" Gitu loh. "Masa sih? Kamu tuh" maksudnya di setiap musim hidup Tirsa itu Tirsa udah pernah maksudnya banyak sekali yang Tuhan tolong gitu. Masa hanya cancer aja, emang penyakit cancer itu bagi saya itu kecil gitu untuk saya sembuhkan gitu. Dan juga kebetulan kan saya ada di komunitas teman-teman yang memang cancer survivor. Tapi mereka is okay gitu loh.
Cancer itu bukan bagi mereka yang Tirsa lihat bukan penyakit yang benar-benar yang menakutkan yang selama ini yang ada di pikiran Tirsa kan. Kan pertama memang iblis kan itu menyerang pikiran. Iya kan? Pikiran iblis menyerang, ada banyak tuduhan, banyak apa gitu. Terus ya iya Tirsa kayak ditempel iya ya. Masa sih hanya cancer terus aku tuh harus down gitu loh. Oke, yang pertama yaitu Tirsa ya udah belajar menerima diri sendiri. Belajar menerima diri, belajar oke Tuhan, kalaupun aku harus menghadapi penyakit ini, aku tahu Tuhan itu pasti ada. Tuhan Amin. itu nggak akan pernah tinggalkan Tirsa gitu, Tirsa dan suami dan anak-anak. Jadi pertama Tirsa berdamai dengan diri sendiri dulu. Tirsa berdamai dengan diri sendiri dan juga Tirsa belajar menerima penyakit itu kan, belajar menerima penyakit. Oke, Tuhan. Tapi ya puji Tuhan treatment yang Tirsa lalui itu kayaknya apa ya? Kayaknya nggak ada hambatan, kayaknya tidak ada merasa sakit pun tidak ada. Makanya bingung, kamu kok cancer kok kayak orang kayak bukan cancer ya? Dalam hati lah ya iyalah orang Tuhanku dahsyat. Asik. Malah iya yang itu sih ya maksudnya yang untung juga sih dapat dokter yang walaupun dia agamanya seberang tetapi dia selalu mengencourage kamu nggak usah takut dokter onkologi saya, kamu nggak usah takut, anggap aja cancer itu adalah bisul, nggak usah. Jadi jangan taruh pikirannya itu di penyakit itu. Bagaimana kamu harus melewati ini, kamu sehat, kamu sembuh gitu. Amin. Jadi saya bilang, aduh dia aja orang yang nggak kenal Tuhan bisa memberikan aku support begitu. Masa sih aku yang udah tahu Tuhan kita itu Allah yang luar biasa, Allah penyembuh, Allah penyedia. Kok kenapa aku harus khawatir gitu? Tapi emang benar sih Don, waktu aku kena cancer itu semuanya itu diatur sama Tuhan gitu loh. Dan saya ingin percaya sebelum Tirsa kena cancer, Tuhan itu sudah jauh berjalan lebih dulu sebelum Tirsa dapat cancer. Maksudnya Maksudnya? Suami saya dapat pekerjaan yang jauh lebih baik dan puji Tuhan saya itu di-cover oleh asuransi. Oh iya. Tapi padahal sebelum waktu kena COVID, saya itu keadaan ekonomi kami sangat-sangat terperosok. Suami Itu saya nggak ada. 2020 berarti ya? Iya, 2020. Suami saya tahun 2021 dia dapat pekerjaan. Wow, puji Tuhan ya. Iya, makanya kalau dipikir-pikir, kalau aku dapat, maksudnya divonis dokter tahun 2020, itu kayaknya itu down-nya itu lebih parah. Soalnya kan nggak ada asuransi, hanya waktu itu juga ya ekonomi lagi down gitu. Tapi ya Tuhan itu kalau buat saya itu ajaib loh. Maksudnya ya itu dia udah setiap orang dia udah tahu oh kan selalu dia bilang kuk yang kupasang itu ringan, nggak ada yang kuk yang berat gitu loh. Jadi sebelum Tirsa dapat penyakit ini divonis ini Tirsa buat pengobatan Tirsa nggak terlalu khawatir gitu karena seperti yang sudah disediakan tinggal udah jalan aja gitu. Karena kan Tirsa yakin kan di setiap kita itu punya maksud Tuhan. Di cancer itu pun ada maksud Tuhan gitu. Untuk maksud Tuhan untuk mendidik kita gitu loh. Untuk mendidik kita untuk mencapai maksud Tuhan tersebut. Tapi memang di perjalanan itu kan ya banyak kerikil, banyak cobaan. Bisa nggak kita capai di maksud Tuhan situ. Terus ya sudah Tirsa dioperasi dan segala proses operasi tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa pokoknya sampai aja dokter bilang gini, "Ibu nggak ada rasa sakit?" "Enggak, Dok." Enggak ada rasa sakit sedikit pun. Sampai pemulihan pun tidak ada. Tapi
Tirsa sempat juga apa ya sama Tuhan ya. Oke Tuhan, jika kamu izinkan aku cancer, tapi satu, aku nggak mau di kemoterapi, aku nggak mau di radiasi, cukup di operasi gitu. Tapi benar sih, tapi sebelum sementara proses treatment kan itu lumayan kan, harus periksa ini, periksa itu, periksa ini. Setiap pagi Tirsa selalu ngomong, setiap habis mandi atau apa, setiap ngopi kaca, tubuhku sehat, tubuhku milik Kristus, Kristus ada dalam tubuh. Setiap sel-sel buruk yang ada dalam tubuhku dihancurkan, dipatahkan oleh nama Yesus. Yang ada sel baik, yang keluar sel baik, yang keluar sel baik. Sel baik lebih banyak, sel baik lebih banyak. Karena tubuh ini sudah dibeli oleh darah Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu. Aku sehat, Amen. aku sembuh. Tidak ada lagi cancer, tidak ada lagi tumor jahat atau apapun dalam tubuhku. Setiap hari, setiap pagi, setiap aku lihat kaca, kan kita kan punya otoritas dalam tubuh ini. Karena kan kita tahu, kita itu adalah milik Kristus. Jati diri kita siapa? Kita anak Tuhan, kita anak Bapa kita itu mempunyai segalanya. Berarti kita berhak untuk mengklaim diri kita sehat, diri kita kuat. Jadi Tirsa ngomong terus itu. Pas saat Tirsa kan dokter sudah bilang nanti mungkin kamu nanti kamu akan kemo 26 kali. Tirsa ngomong dalam hati enggak, saya nggak akan kemo. Tapi dalam hati nggak ngomong. Pokoknya apa kata dokter saya iya aja. Saya sih iya, tapi dalam hati Tuhan enggak. Udah Tuhan, kalau Tuhan udah bilang sembuh ya sembuh, total sembuh. Gitu. Amin. Pas itu kan sudah selesai operasi, saya di hasil kansernya diteliti lagi, hasil PA-nya, puji Tuhan saya baik. Sesuai dengan saya di tengah. Tirsa nggak di kemoterapi, nggak di radiasi, tapi hanya minum obat aja sih selama terapi hormon gitu. Terapi hormon selama sampai sekarang ini masih terapi. Dan setelah 6 bulan harus kan di scan lagi kan, harus di scan lagi, harus di PET scan. Puji Tuhan saya nggak ada, bersih. Wow, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi prosesnya itu dari tahun 2020 ya? Waktu ngalamin radiasi kemo. Awal operasi itu Februari 2020. Enggak, tahun ini 2022. 22 Februari 2002. Ya. Jadi berapa bulan ini, wow, Tuhan mengadakan proses percepatan kesembuhan ya. Emang seperti yang kamu katakan terus di depan cermin bahwa saya sudah sehat, saya sel-sel tubuh saya yang jelek pergi gitu. Itu benar-benar punya kuasa ya. Amsal 18:21 ya. Hidup dan mati dikuasai lidah, barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Jadi ada kehidupannya Tuhan yang kamu ucapkan ya selalu ya, dan itu memang ternyata sangat benar-benar signifikan ya, sangat powerful. Nah, ini buat teman-teman di Donpras nih yang ngalamin ini satu kesaksian yang luar biasa dari sista kita Tirsa yang mengalami kuasa dari otoritas yang diucapkan setiap saat ya. Itu ya, yang akan membuat perubahan. Jadi dinyatakan udah bersih ya. Rasanya gimana tuh ketika dokter ngomong gitu? Enggak sih, Don. Waktu dokter bilang bersih, Tirsa udah tahu. Dari awal pun Tirsa udah tahu. Kan Tirsa selalu ngomong, tubuh saya sehat, tubuh tidak ada sel kanker, tidak ada sel tumor lagi dalam tubuh saya. Itu waktu dokter ngomong seperti kan sudah aku bilang kan. Seperti ada suara begitu gitu kan. You see? Ya, jadi ini sebenarnya ini proses yang luar biasa ketika kamu ngomong di depan cermin dan memvisualisasikan, mengimajinasikan, menggunakan otoritas dalam Tuhan. Jadi itu kamu udah ngelihat dalam pikiran kamu dan diteguhkan di hati kamu bahwa ketika kamu ngomong begini sudah terjadi, dan ketika dokter itu ngomong, jadi kamu ngerasa iya aku udah tahu kok, rohku udah sangat yakin bahwa Tuhan udah bekerja gitu ya. Iya, padahal kan waktu pertama dites kan dokter sempat bilang,
cancer kamu itu tergolong ganas, tergolong sangat ganas gitu. Tapi dalam hati udah enggak, dalam nama Yesus enggak ada ganas-ganas. Itu kan kata kamu, kata Tuhanku tuh beda. Selalu apa ya kata dokter, aku selalu patahkan dengan begitu karena kan ya itu, karena Iya. kan ya biasa tahu jati diri kita itu dalam Tuhan itu semua kunci itu Tuhan udah beri, kesembuhan pun udah Tuhan beri gitu, tinggal kita Amin, meraihnya amin. gitu. Sepakat. Bagaimana kita kayak kayak lemari ya, kayak berangkas ya, kan kita anak tua kan kita punya Bapa kan. Nah, itu loh, ambil aja, buka aja gitu, kamu tinggal melangkah gitu. Tapi kan untuk melangkah kan itu ada proses kan, untuk kunci yang harus kita buka, kayak kesembuhan, itu kan punya kunci gitu loh, itu Nak, kamu udah sembuh, tinggal melangkah, tinggal perkatakan, tinggal percaya. Luar Kalau Tirsa biasa. gitu sih, tinggal Powerful, melangkah powerful. percaya gitu. Jadi apa ya, ya kalau Tirsa sih ya kalau cancer ya anggap aja seperti flu biasa atau enggak seperti ya betul kata dokter Tirsa ya anggap aja seperti bisul yang keluar biasa gitu. Jangan taruh ketakutan di situ gitu loh. Jangan taruh ketakutan di penyakit gitu loh. Enggak gitu. Karena kita udah milik tubuh kita udah dibayar lunas oleh Tuhan. Ya Tuhan tuh udah mati buat kita, bilur-bilurnya, luka-luka yang sudah Dia tanggung itu kan untuk menanggung semua penyakit kita gitu. Kalau kita Amin. tahu jati diri kita gitu. Memang kalau waktu pertama juga kan ya masih manusia kan, pas ketahuan cancer ya jelas down, iya down banget, down ya nggak mau munafik walaupun kita dalam Tuhan ya down sih down, tapi kan oke ada waktunya untuk kita bersedih, untuk kita itu tapi kita jangan larut dalam kesedihan. Kita harus bagaimana caranya kita harus bangkit. Bagaimana caranya kita harus berperang. Harus berperang atas diri kita, harus berperang atas penyakit kita gitu kan. Kan yang penyembuh itu kan diri kita sendiri karena Tuhan udah kasih gitu loh. Yang bisa menyembuhkan diri kita ya diri kita sendiri, bukan dokter, bukan dengan medis, bukan dengan obat-obatan yang Tirsa rasa. Itu diri kita sendiri. Iya, Kalau kita sepakat atas diri kita, kita sembuh, kita pasti sembuh. Kita iya, pasti bisa gitu. Mau segimana parahnya pun kita akan pasti bisa gitu. iya. Karena kuasa yang Yesus berikan kan ada di dalam diri kita, itu kan Iya, maksud betul. kamu. Jadi kita Iya, tinggal mempercayai dan menggunakan otoritas yang sudah Tuhan berikan. Tuhan sudah Ya berikan. itu luar biasa. Itu buat teman-teman yang nggak kebetulan kalau lihat video ini jadi tambah semangat buat eh, yang mengalami jangan terlalu down, boleh sedikit tapi Iya, bangkit betul. seperti Harus bangkit lagi. Sis Tirsa bangkit lagi dan percayalah jika di dalam Tuhan. Teman-teman boleh lihat Alkitabnya 1 Petrus 2:24 bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Terus seperti yang dikatakan tadi Sis Tirsa bahwa perkataan kita setiap pagi menentukan apa kesembuhan yang sebenarnya sudah ada pada diri kita itu akan bisa keluar kuasa Tuhan dalam Ya, hati kita ya. Kan roh ya, Tuhan kan ada di hati kita ya. ya, Puji Tuhan buat waktu dan kesempatannya. Dan sebelum mengakhirinya, aku minta Sis Tirsa juga seperti yang lain berdoa buat teman-teman yang menonton, supaya teman-teman mengalami impartansi seperti yang tadi Sis Lia, Sis Bibi juga lakukan berdoa. Yuk kita berdoa, saya sepakat dengan doa dari Sis Tirsa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan, pada malam hari ini kami berdoa bagi teman-teman kami yang di luar sana, Tuhan, yang membutuhkan pertolongan-Mu, yang sedang terbaring sakit, Tuhan. Tuhan, aku berdoa, biarlah Tuhan kuasa yang sama yang Kau berikan kepadaku, Kau berikan juga kepada mereka. Oleh bilur-bilur Yesus, mereka yang sakit, mereka yang sedang mengalami, Tuhan, terbaring lemah, Tuhan.
Aku perintahkan Tuhan kesembuhan, aku perintahkan Tuhan kesehatan, aku perintahkan Tuhan biarlah iman kepercayaan mereka kepadamu Tuhan bisa bangkit Tuhan, dan pengharapan mereka hanya ada di dalam Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan, tidak ada satu perkara yang susah, yang mustahil bagimu Tuhan. Engkau dapat Tuhan menyembuhkan, Engkau dapat merubah segala sesuatu Tuhan. Segala sesuatu yang berat sekalipun, yang sulit sekalipun Tuhan, Engkau dapat merubahnya Tuhan. Tuhan tolong Kau menjamah, Kau memberikan kekuatan Tuhan, Kau membangkitkan lagi iman kepercayaan mereka kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan penyembuh kami, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa, Engkau adalah Tuhan yang punya segala-galanya. Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Tuhan, manusia bisa berkatakan penyakit itu sukar, penyakit itu Tuhan terlalu berat Tuhan. Manusia bisa berkatakan begitu, tetapi Engkau Tuhan adalah penyembuh yang menyembuhi kami yang ajaib Tuhan. Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, sekali lagi Tuhan berikan mereka yang teman-teman yang di luar yang membutuhkan Engkau. Engkau menjamah mereka secara pribadi, lepas pribadi. Engkau memulihkan setiap hati-hati yang Tuhan yang luka, Tuhan memulihkan setiap hubungan-hubungan yang Tuhan yang retak, Tuhan. Engkau yang memulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sis Tirsa buat berkat yang kami terima, dan teman-teman di Downpras yang sedang lihat pasti yang ngalamin satu kelegaan, encouraging dari Lia, Wiwi, dan Tirsa. Terima kasih, sampai ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi, salam buat keluarga. Saya percaya berkat Tuhan buat keluarga, buat usaha, buat pelayanannya ya. Tirsa, salam buat keluarga.